Türkiye dün olduğu gibi bugün de bölgede barışın tesisi için çalışmaya, Filistinli kardeşlerimizin hak, özgürlük ve adalet mücadelelerini desteklemeye devam edecek. Ini prinsip negara kita, Indonesia, yang selalu konsisten dan teguh dalam memperjuangkan dan mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Ini sesuai dengan konstitusi, menolak penjajahan dalam bentuk apapun. پیام ارتش جمهوری اسلامی ایران و پیام نیروهای مسلح و پیام ملت ایران آن است که نیروهای فرامنطقه‌ای به ویژه نیروهای امریکایی هر چه زودتر منطقه را ترک کنند. Presiden Jokowi dan Presiden Iran Ibrahim Raisi melakukan pembicaraan diplomatik melalui panggilan telepon pada Kamis lalu, 6 April. Dalam percakapan telepon tersebut, Ibrahim Raisi menjelaskan situasi Palestina saat ini dan memperkenalkannya sebagai detak jantung dunia Islam dengan menekankan soal dukungan hak-hak rakyat Palestina dan memerangi Zionis. Dikutip dari situs resmi Presiden Iran, Ibrahim Raisi mengatakan kepada Jokowi bahwa rezim Israel adalah prinsip yang tidak dapat diubah, struktur umat Islam dan persatuan dunia Islam adalah kebutuhan konsisten untuk menghadapi agresi dan kejahatan rezim Zionis. Raisi juga menyerukan diadakannya pertemuan darurat Organisasi Kerjasama Islam OKI dan membuat keputusan bersama untuk membela bangsa Palestina yang tertindas dan menghadapi kejahatan rezim Zionis. Iran percaya bahwa dunia Islam sebagai blok yang berpengaruh dalam persamaan global membutuhkan lebih banyak konvergensi, dan karenanya Iran menyebut setiap inisiatif untuk memperdalam hubungan antar negara Islam. Lewat pembincangan telepon ini, Presiden Jokowi mengucapkan selamat kepada bangsa Iran atas awal tahun baru matahari. Dia menekankan perlunya mempererat hubungan kedua negara guna mendekatkan kedua bangsa lebih dekat bersama dan mengamankan kepentingan bersama, dan Jokowi untuk menyebut baik usulan Presiden Iran untuk mengadakan pertemuan darurat OKI dan berharap penyelenggaraan KTT tersebut dapat menjadi dasar untuk mempererat hubungan antar negara Islam. Agresi yang dilakukan Israel terhadap Palestina hingga kini telah menimbulkan ratusan korban jiwa termasuk perempuan dan anak-anak. Untuk itulah agresi oleh Israel ke Palestina segera harus dihentikan. Perkembangan situasi di Palestina merupakan salah satu isu global yang terus menjadi perhatian. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, Presiden Jokowi intens berkomunikasi dengan sejumlah pemimpin dengan negara sahabat. Presiden Jokowi menegaskan bahwa tindakan Israel mengusir warga Palestina dari Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur dan menyerang warga sipil Palestina di Masjid Al-Aqsa merupakan tindakan yang tidak dapat dibiarkan. Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa secara jelas Indonesia mengutuk tindakan Israel tersebut. Tak hanya itu, posisi Indonesia dalam hal ini memaksa Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah nyata terhadap pelanggaran yang harus dilakukan oleh Israel. Melalui Presiden Jokowi, Indonesia menyatakan akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Indonesia tetap harus memaksimalkan mungkin semua ini untuk memantau rakyat Palestina, salah satunya lewat sebuah komite di Majelis Umum PBB yang dibentuk tahun 1975 dengan mandat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina termasuk kemerdekaan Palestina. Indonesia adalah salah satu negara anggota Biro yang memangku jabatan wakil ketua dalam komite tersebut. Tak berhenti di situ, memberi dukungan sampai di PBB. Indonesia juga mengusulkan agar Organisasi Kerjasama dengan Islam OKI dan Gerakan Non-Blok GNB untuk dapat segera melakukan pertemuan khusus untuk membahas hal ini. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan kepada timpalannya dari Iran Ibrahim Raisi melalui panggilan telepon bahwa dunia Islam harus bersatu melawan serangan Israel di Palestina. Sikap tersebut mewakili perubahan nyata dari Erdogan. Presiden Turki dan timpalannya dari Iran menekankan perlunya persatuan Islam untuk menghadapi kejahatan pendudukan Israel terhadap warga Palestina. Presiden Ibrahim Raisi pada hari Jumat 7 April 2023 menyerukan konvergensi di dunia Islam melawan kekejaman pendudukan Israel terhadap jemaah Palestina di Masjid Al-Aqsa. Selama panggilan telepon dengan timpalannya dari Turki Recep Tayyip Erdogan, Raisi mengecam serangan Israel baru-baru ini sebagai penodaan tempat suci sekaligus mengutuk agresi Israel di Suriah dan Lebanon. Erdogan juga meminta Raisi untuk bersama-sama melanjutkan upaya di platform internasional, terutama di Organisasi Kerjasama Islam OKI serta PBB untuk mempertahankan status tempat-tempat suci dan membahas cara menghadapi tindakan brutal pendudukan Israel. Raisi juga menekankan perlunya menghormati integritas teritorial negara-negara kawasan. Lebih lanjut, Raisi menunjukkan bahwa pendekatan terpenting untuk menghadapi terorisme dan separatisme adalah mendukung kedaulatan nasional negara.
Sementara itu, Erdogan menggarisbawahi bahwa dunia Islam harus bersatu melawan serangan Israel di Palestina sesuai dengan Direktorat Komunikasi Kepresidenan Turki. Dan Presiden Turki juga meminta Teheran untuk melanjutkan upaya mempertahankan status tempat-tempat suci termasuk Masjid Al-Aqsa yang diberkahi di organisasi internasional. Ini terjadi karena pada hari Kamis, 6 April 2023 yang lalu, militer pendudukan Israel mengatakan 34 roket diluncurkan dari Lebanon Selatan ke Al-Jail. Yang diduga pendudukan mengatakan Iran Dome mencegat 25 proyektil serta menambahkan bahwa setidaknya 5 roket mendarat di tanah Palestina yang diduga. The Times of Israel menyoroti bahwa serangan itu mungkin menandai jumlah roket terbanyak yang ditembakkan dari Lebanon sejak Perang Juli 2006. Hal ini bertepatan dengan agresi pendudukan Israel terhadap jalur Gaza yang diikuti oleh tanggapan dari perlawanan Palestina. Selain itu, koresponden Al-Mayidin pada Jumat dini hari mengkonfirmasi bahwa 3 rudal Israel mendarat di selatan kota Trans dan 2 diantaranya di daerah pertanian dan 1 lagi di daratan Kali. Juru bicara militer pendudukan Israel mengklaim bahwa tentara Israel menyerang infrastruktur dan situs Hamas di Lebanon Selatan. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasir Ramadi mengecam keras agresi Israel di Lebanon dan jalur Gaza. Kanani menekankan bahwa serangan tersebut merupakan kelanjutan dan penodaan Masjid Al-Aqsa dan kekejaman Israel terhadap jemaah Palestina yang ditempatkan di masjid tersebut. Diplomat Iran lebih lanjut menambahkan bahwa serangan ini dipandang sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon, serta pelanggaran mencolok terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia terhadap bangsa Palestina yang tertindas. Di tempat lain, dia mendesak komunitas internasional dan organisasi internasional terkait dengan merespon dengan cara yang efektif dan pencegahan. Cendekiawan Muslim Mauritania serukan lawan Israel dengan segala cara. Kelompok cendekiawan Muslim Mauritania terkemuka telah mengeluarkan pernyataan yang saling mengecam serangan Israel terhadap jemaah di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem selama bulan suci Ramadan. Mereka mengecam solusi tidak masuk akal untuk mengakhiri pendudukan Israel. Bagi cendekiawan Muslim Mauritania, perjuangan agama disebut dengan jihad itu adalah satu-satunya solusi. Jihad yang dimaksud adalah yang dapat melibatkan berbagai bentuk tindakan termasuk dukungan ekonomi bagi rakyat Palestina, advokasi dan berbicara menentang pelanggaran Israel. Mereka juga menuduh komunitas internasional terlibat dalam pelanggaran Israel terhadap Palestina dan juga mengutuk upaya beberapa negara untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Pasukan Israel dan kelompok pemukim telah melakukan serangan rutin di komplek Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Masjid ini dianggap sebagai situs tersuci ketiga Islam. Penggerebekan berlanjut hingga Ramadan dengan pasukan Israel menyerang dan menangkap jemaah di masjid. Ratusan kelompok ekstremis pemukim Israel telah melakukan serangan provokatif di situs tersebut setelah menyerbu situs tersebut pada hari Selasa pada hari ke-6 Paskah. Pada Senin lalu, lebih dari 1.000 orang Israel menyerbu halaman Al-Aqsa dan melakukan ritual keagamaan yang melanggar pengaturan status quo yang melarang sholat di tempat suci bagi umat Muslim. Beberapa ekstremis ingin menghancurkan Al-Aqsa dan membangun kuil Yahudi sebagai gantinya. Mauritania tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sejak 2009 dan sering mengutuk Tel Aviv atas kekerasannya terhadap warga Palestina. Pada awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Mauritania menegaskan dukungan negaranya untuk Palestina melalui panggilan telepon dengan mitranya dari Iran. Namun Israel menargetkan Mauritania dalam upaya untuk menormalisasi hubungan dengan lebih banyak negara Afrika menyusul kesepakatan dengan Maroko dan Sudan dalam beberapa tahun terakhir menurut laporan bulan lalu. Pada 2021, Mauritania membantah laporan media bahwa pihaknya melakukan kontak dengan Israel untuk normalisasi hubungan antara kedua negara.